Bis, Arnet sama Gerard abis kemana nih? Habis ke Lagi ini ya, apa pendidikan ya? Iya, kemarin habis Orang militer kali ya. pendidikan karakter. Oh, pendidikan karakter. Iya. Udah berkarakter berdua lo sekarang. Udah nih, pendidikan karakter dan spiritual. udah berkarakter nih sekarang nih. Seperti pemuda-pemuda kota Depok. Yoi, semoga dong, karena kita kan masih muda. Emang pemuda Depok nggak berkarakter ya? Enggak, berkarakter tapi kurang dananya aja. Oke. Oke, kita goreng apa nih hari ini? Kita goreng yang tadi soal muda-mudi, kepemudaan. Wah, ini ya ada Depok. pemilihan ketua KNPI. Betul, sebentar lagi dalam hitungan waktu akan ada pemilihan ketua KNPI Kota Di Depok. Agustus juga ya? Agustus juga bang, pertengahan. Gimana KNPI Depok memang sejauh ini kita berkaca dari 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan lah ya. Belakang. Ke belakang. Ke belakang. Ke Iya. belakang. Depan belum kejadian. Indigo. Ke belakang Punya apa drama, gitu. ada peran KNPI Depok menurut Arnet atau Gerard? Ya kalau menurut gue sih bicara lembaga yang legal ya. Ya, Lembaga diakui yang lah. legal ya diakui memang organisasi kepemudaan lah. Kalau kita mau lihat dia berperan, berkontribusi atau enggak, ya kan itu harus diimbangin juga dengan anggaran ya. Ya. Bang, tentunya. Ya kan selama ini nggak ada. Terakhir kan kita podcast sama Bang Armi ketua sebelumnya kan. Ketua KNPI ya. Dia masih menjabat Ya, sekarang. masih menjabat ya. Selama 3 tahun benar-benar nol anggaran. Nol APBD. Iya. Tapi sekarang malah KNPI yang baru ini malah banyak banget titip-titipan. Titipan Artinya siapa berarti besok ketua KNPI besok ada anggarannya nih. Tergantung. Siapa dulu nih? lebih Oh, iya, Siapa nih? benar ya. Siapa dulu yang jadi baru ada anggarannya gitu ya. Tuh. Emang KNPI sekarang nyerempet sisan pilkada apa? Iya, kayaknya segitu pertanyaan. Iya. Koalisi A, koalisi B. Jadi kalau yang terpilih dari titipan sana ada anggarannya gitu. Kalau Kayaknya sih enggak, ada. berarti nggak ada gitu. Sananya mana? Sananya mana? Sananya mana nih? Sana sini. Ya kita lihat aja dari Makin ke sana belakang, makin kan ke sini. Oke, prosesnya sekarang sejauh mana, Net? Dari awal terus sekarang udah sejauh mana? Kemarin sempat rapim purda ya, KNPI sempat rapim purda, udah selesai. Terus juga saat ini kemarin sudah pengambilan formulir bang, sudah pengambilan formulir, ada 3 Calon ya? 3 calon. Bacalon lah masih. Bacalon. Betul, masih bacalon yang ngambil. Jadi itu ada 3 orang ya, ada Bang Tommy Sitorus, ada Bang Aban ya kalau Bang Aban. Dikenalnya Bang Aban, dan ada Heri Stiono ya Bang. Ya. Nah kalau Tommy Sitorus dia dapat mobil kendaraannya dari HMI. Oh, dari HMI. Dia Kak. termasuk OKP ya? Maksudnya kalau HMI itu ya? Apa gimana sih? Dia Ya, masuk OKP, bagian dari OKP. Terus Bang Aban itu kayak kalau nggak salah Pemain dari MKGR. Ya MKGR, Pancasila. MKGR itu Pemuda Pancasila. Bukan. Bukan Bang Aban itu. Bang yang Aban itu bukan, dia Komisi dari Abani. sayap Partai Golkar ya Bang Ya. ya. Dan kalau Heri Stiono ini baru dari Pemuda Pancasila nih. Yang diambil formulirnya sama Firdaus. Betul. Oke. Betul. Terus tadi maksudnya udah tanggal berapa pengembalian formulir itu? Pengembalian formulir sebenarnya 2 hari, dari hari ini tanggal 6 Agustus sampai besok nih Bang. Sebenarnya hari ini udah ada yang memiliki semangat tinggi untuk mengembalikan. Gitu. Terus kenapa? Cuman katanya sih teman-teman SC di KNPI masih sibuk berkoordinasi sama DPP. Begitu, jadi digabung besok lah begitu. Nah tadi coba gua wawancara ya Bang sama ketua SC-nya sendiri, Bang Suryadi, itu emang ya temennya Radar Depok lah. Jadi kita coba ngobrol sekalian wawancara, dia bilang hari ini emang Bang Tommy mau balikin. Terus kita coba tanya persyaratannya, berarti sudah terpenuhi persyaratannya. Gua bilang, oh ya sejauh ini sih dari informasi yang dia dapat itu sudah ya. Karena Cuman Tommy doang yang Baru Tommy. baru Tommy, hari ini baru Tommy, tapi disuruhnya besok aja karena kita hari ini lagi masih sibuk, dia bilang begitu. Nah kalau Bang Aban mungkin masih mengumpulkan Bahan-bahan, persyaratan, ya, bahan-bahan persyaratan ya. persyaratan ya. Persyaratannya itu kan ada dari
persetujuan dari OKP dan KNPI PK kecamatan. Pengurus kecamatan betul. Ada 6 PK. PK banyak yang ganti juga ya, Iya, Bang. baru ketua-ketua ganti juga Ya, ya. ada di Cinere, ada di Sukmajaya, ada begitu ya. Dan sejauh ini sih emang kayaknya Bang Tommy yang udah memenuhi persyaratan, makanya hari ini dia sudah mulai Siap mengembalikan itu. Apa deh kans paling kenceng ya? Dari semangatnya begitu ya. Dari semangatnya begitu sih Bang. Jadi persiapannya udah jauh dari dia. Ini kalau Tommy ini dari titipan mana, Ger? Nah itu dia tuh. Ini misalnya nih, lo apa gue nih? Kalau gue ngelihatnya kita gue nggak tahu dia titipan siapa, tapi kalau kita tarik jauh ke belakang, jadi ada 2 calon ini, Bang Tommy sama Bang Aban ini memiliki jalur yang berbeda begitu Bang ya. Kalau kita tarik ke belakang ya, Bang Tommy sendiri emang aktif banget saat itu di relawan pilkada Bang. Pilkada bersama mendukung penuh Pak Supian Suri dan Pak Chandra. Nah kalau kita tahu kan Bang Aban dari Golkar, ya kita tahu Golkar sendiri kemarin mengusung Pak Imam dan Bu Ririn ya. Berlawanan lah secara politik ya. Makanya kayaknya hari Nanti ini yang tengah-tengah ini masih galau juga nih. Iya. Mau maju mau mundur nih. ya tergantung siapa nih yang mau gue beli nih, siapa yang mau beli gue nih, gitu. Kayaknya tuh emang dia modelnya nggak gimmick aja gitu. Karena pas pengembalian tadi coba SC juga coba kita tanya, udah ada belum? Kalau 2 orang ini kan namanya tegas ya Bang ya, ada ya. Tapi kalau dia pas kemarin pengambilan Bang Firdaus itu belum ada, yang dari PP belum ada nih. Tapi coba kita cari tahu, kita coba dalemi, ya ternyata yang paling kuat yang akan dimajukan dari PP itu tadi Heristiono itu. Berarti gini, Heristiono, Aban sama Tommy ya. Itu berarti kemarin pendaftaran itu daftar 10 juta satu orang. Nah, Gimana Ral? Ya memang itu syarat mutlak ya Bang untuk mengambil formulir itu. Jadi nggak usah digede-gedein lah ya. Iyalah, ya Norak 10 banget. Enggak, ya 10 juta itu kalau menurut kita sih wajar ya. Kenapa wajar? Karena ya selama ini kan KNPI juga nggak didukung sama pemerintah juga, nol anggaran. Terus mau mengadakan pemilihan dari mana anggarannya? Gitu aja sih sebenarnya. Yang simple aja, nggak usah mikirnya 10 juta gede banget. Enggak sih. Kan perhelatan. Semua perhelatan mencari Ada ketua kosnya itu lah. ada Ada kosnya lah. Maksudnya kan butuh anggaran ya Bang. Iya. Malah lebih baik diumumin daripada yang tidak ada nominal, tapi akhirnya diumpet-umpetin kan. Ya untungnya kita mah kan selalu kalau di radar itu ada kita maksudnya di berita itu kita taruh 10 juta memang, tapi kita nggak besar-besarkan. Kenapa? Menurut kita ya wajar aja sih. Ya lumrah lah ya. Berarti ada yang membesar-besarkan ya Bang? Iya. Oh gitu. Nah tadi masih ada yang menarik itu ya Bang. Kita coba lihat ya, apakah benar ini ada titipan atau enggak ya Bang ya. Karena kan KNPI ini ruang legal kepemudaan ya secara resmi ya. Selain resmi. Qatar ya. Selain Qatar, betul. Dia ke negara lah ya. Ya selain Qatar ya. Tadi sempat gue ngomong itu ada Bang Tommy Sitorus, ada Bang Aban, ada Bang Heristiono itu ya. Nah kalau kita tarik mereka orang titipan atau bukan ya, teman-teman mungkin biar menilai sendiri lah. Nilai sendiri, Kita maksudnya. hanya menyajikan latar belakang mereka Betul, sebelumnya Bang. apa background aja. Tapi kalau menilai kita jangan dah. Ya, Masyarakatnya nilai. Tadi nanti ya besok tinggal mengukur ya siapa yang kuat nanti gitu aja yang jadi tuh ya pasti yang kuat gitu aja. Iya benar. Emang siapa yang kuat? Iya. Ayo kira-kira siapa nih yang kuat? Ya makanya tadi yang gue bilang tadi Bang Tommy Sitorus itu dia emang relawannya Pak Supian Suri dan Pak Chandra yang namanya itu Depok Maju Bersama ya. Dia Depok Maju Bersama, dia aktif sekali untuk berperan penting dalam kemenangan Pak Supian Suri Chandra di ruang kepemudaan. Dia bergerak aktif di situ. Dan kalau kita ngelihat Bang Aban sendiri, Bang Aban juga bukan orang dengan latar belakang yang nggak ada apa-apanya. Dia juga punya semangat yang tinggi untuk gimana caranya kepemudaan di Kota Depok itu bisa benar-benar beriringan dengan pemerintah, Bang. Makanya kita udah bikin di koran dan di online, dia itu tegas menyatakan bahwa kita siap buat bersinergi sama pemerintah. Nah, bersinergi dengan pemerintah itu gua tangkap ya berarti ada satu yang dia seriuskan buat meningkatkan kepemudaan, itu dia. Nah,
itu dia, kalau tadi dibilang KNPI 3 tahun sebelumnya nol anggaran, kemungkinan besar KNPI berikutnya harus akan kebagian nih anggarannya. Tapi Ya, tadi tergantung. Tapi gini, kalau Aban yang menang gimana? Itu Nah, dia. itu belum tahu juga tuh. Ini kan Karena nggak kan, ya, ini kita kalau itu mengandai-andai lah lawanan, ya, kan? kata mengandai-andai lah ya. Iya. Kalau Abang yang menang, jangan sampai apa yang terjadi zamannya Bang Army kejadian Betul, lagi. kejadian lagi, Bang. Harusnya sih Kalau gue sih prinsipnya siapapun yang menang ya harus berjalanin organisasinya. Ya iyalah. Kasihan pemudanya. Berarti Bener. kalau Tommy yang menang anggarannya ngucur Ya kita kan nggak bisa ngomong begitu juga. Cuman kan kita unsur politis dalam sebuah pemilihan itu kan pasti ada. pasti ada. Ada. Nah, tinggal gimana menurunkan ego politisnya itu untuk kepentingan maslahat yang lebih besar. Karena pemuda ini jangan sampai cuma jadi objek Ya. apa namanya objek pilkada saja atau objek Bang. politik saja saat ada hajatan dipakai, tapi kalau nggak ada ditaruh di bagasi. Ya iya benar. karena Ban jadi- serep aja ban serep, gitu. bener. Iya. Kemungkinan kalau dari berkaca dari 3 tahun ke belakang, kalau Qatar itu kan maksudnya ada apa ya? Ada terahnya di wali kota sebelumnya gitu. Makanya ada anggarannya kan walaupun kecil 50 juta Iya. kalau nggak salah ya, setahun apa per semester gitu. Nah, sementara KNPI ini kan merah kemarin Bang Armi Betul. nih. Ya. Makanya di makanya nggak ada. Nah, Kunci ini- habis Mungkin lah. begitu. itu kan yang kita khawatir itu seperti itu. Iya, Gitu. kita nggak mau. Oke. Harusnya ya namanya politik itu namanya sudah ada ketuanya siapapun itu ya, maksudnya anggarannya tetap digelontorkan aja. Ini kan demi kemajuan pemuda juga. Maksudnya jangan tebang pilih lah. Qatar dapat anggaran sementara KNPI enggak. Enggak. Nanti kan gitu. Nih kalau Sementara yang ngomongin- punya gedung KNPI loh. betul. Ada, iya. Di gedung Sayang pemuda. banget, Qatar Bang, belum gedung ada. pemuda, Bang. Ih, gedung pemuda tuh Sepakat gua. nggak pernah apa guanya yang kuper atau Nggak pernah rame. Iya. Ya namanya ini 3 tahunan sekali nih. Nah itu gitu, jangan sampai cuman ramenya saat ada hajatan, nggak ada hajatan, nggak ada kegiatan gitu. Untung Bang Arminya ulet ya, maksudnya kemarin untung dia dapat anggaran, dia kerjasama sama KPU ya. Ya udah itu terakhir. sekali-sekalinya aja. Ya, dan itu aja dia dapat anggaran. Kan itu juga akhirnya- anggaran juga barengan karena ada pilkada kan. Pilkada. Kalau nggak pilkada nggak ada anggaran lagi. Bener. Untung dia bergeraknya cakep Nah, lah. itu. Dia akhirnya bisa menggandeng OKP buat sosialisasi, minta tolong sosialisasi ke teman-teman pemuda yang ada di Iya. Kota Depok biar bahwa ini ada pilkada, ayo kita suksesin, ayo gunakan hak pilihnya begitu ya. Itu dia. Nah, ada yang menarik nih Bang dari Bang Tommy Sitorus ya. Gua kalau gua orangnya menyebutkan langsung ya. Iya. Jadi coba gua kulik-kulik ke teman-teman yang ada di lapangan, ternyata titipan ini makin menguat ketika di salah satu agenda organisasi keagamaan Bang Tommy Sitorus ini mulai di-endorse nih Bang. Udah mulai di-endorse. Siapa yang endorse? Saya penguasa yang endorse. Penguasa yang endorse. Penguasa. Penguasa yang endorse nih di agenda secara resmi. Teknis perkataannya gimana? Disebut kali ya apa gimana? Nih calon ketua KMP gitu kali. Mungkin kayaknya Bang ini pemuda yang semangatnya tinggi akan maju ke ketua Wah. KNPI ya teman-teman mohon doanya aja mohon doanya dan dukungannya tentu gitu ya. Jadi udah mulai di endorse nih dalam beberapa hari lalu udah mulai di endorse di ini ya. Itu yang masih gua tahu, mungkin kemungkinan besar mungkin akan di endorse lagi nih Bang, atau sudah di endorse tapi kita masih Kita nggak menyusuri. tahu. Apa Betul. silent? Wah, ya. Kadang-kadang endorse yang silent tuh yang bahaya tuh. Silent betul. Tapi belum tentu, maksudnya gini, ini kan masih ada satu hari ya. Ketika nanti ini kan endorsan ini kencang banget atau titipan ini kencang banget, bisa juga kemungkinan di tanggal 7 belum tentu nih. Kita juga belum tahu apakah Aban atau Harry ini ngembalikin formulir. Kalau nggak ngembalikin formulir, kalau Tunggal. si Tommy mengembalikan secara aklamasi kan dia jadi. Nggak seru. Nggak seru. Ya nggak usah ada Bukan pemilihan. kemungkinan itu kan Betul, ada Bang. kan? Nggak, siapa yang tahu loh. Soalnya PK itu cuma 6. OKP 18 kalau nggak salah ya. 45. 45 ya. Tapi kemarin pas Rapim Purda itu kayaknya 18 ya maksud gua. Ya, ada 18 yang belum memenuhi syarat ya. Oke, ada 18 yang belum memenuhi syarat ya. Nah, jadi coba kita lihat dari persyaratannya yang udah dikumpulkan Tommy, kayaknya semuanya udah
Masuk condong semua. semua ke dia nih. Jadi sisanya tinggal sisaan aja ya. Res-resan aja lah ya. Jadi dia Res-resan gorengan lah ya. sulit buat memenuhi persyaratan ini nih Bang akhirnya. Nah emang besok kuncinya sih di besok nih. Ada nggak yang kembalikan begitu? Iya bener sebenarnya besok. Tapi kan kita mendahulukan aja dulu nih. Ya. Jadi kenceng banget antara Tommy ini dan Aban aja sih sisanya mah. Sebenarnya ya. Bukannya tim Hore ya. Ini kayaknya sih bisa Biar- dibeli lah ibaratnya. Biar ganjil aja 3. Iya. Supaya nilai jualnya. Kalau kita sih berharapnya 2 atau 3 ini membalikan formulir. Ya, betul. Ya biar ada pertarungan lah. Nah, ya seru Ya. lah. Jangan jadi aklamasi atau apa. Kayaknya kurang seru aja. Ya, Karena ini kan masih perebutan- demokrasi nggak Nah, berjalan secara baik ya, apalagi di pemuda ya itu. Soalnya kan dari berkaca dari tahun sebelumnya, maksudnya saat Bang Army itu kan juga kan ada kisru juga. Ada. Itu dualisme titipan- waktu itu kalau ya, sempat. dualisme dan ada titip-titipan juga dan kisru saat pemilihan musda juga kan gitu. Itu seru sebenarnya. Sampai ada rekaman suara ya saat itu yang Iya. muncul ke permukaan publik ya gitu ya. Sempat ramai itu kalau Bang Arya. Nah, maksudnya ketika seru nanti begitu, maksudnya khawatir nanti malah yang dikhawatirkan malah anggarannya yang harusnya ada jadi nggak ada lagi nih gitu doang. Kayak sebelumnya seru doang, tapi ketika udah jadi Bang Army nggak megang sama sekali. Ya, di sporanya harus ada pagu anggarannya lah mengajukan. Udah Bang. Udah waktu itu kita Jadi, coba emang kawal ke Dispora ya, tapi emang ya nggak tahu apa ya dan kenapa. Dan ini juga Ini apa KNP-nya Army kita tanya ke Dispora soal anggaran. Iya. Bingung dia. Iya. ya. Jadi memang dilematis ya perhelatan Musda KNP ini ya. Karena kalau memang ternyata ada titipan penguasa dan menang gitu ya kan, artinya anggaran ini ngucur. Tapi pemuda ini jadi seolah-olah itu bungkam lah terhadap pemerintah gitu kan. Sementara sebaliknya gitu. Kalau ternyata yang terpilih dalam musda nanti adalah yang berseberangan sama penguasa, anggarannya nggak ngucur gitu. Emang komedi nih ya. Tergantung siapa ya. Begitu. Padahal gua tuh ngeliatnya gini. Pemuda itu jangan dikerangkeng juga dengan apa namanya duit gitu. Ya. Otak dia tuh lagi pada berkembang nih. Ya. Mestinya dikasih wadah aja. Ya duit itu tidak menjadi nomor 1 lah. Tapi gua nggak nyebut nomor 2 lah. Ya pendukung lah Nomor itu. 1 tuh ada sokongan, artinya ide pemuda, gue punya ide nih, gue setujuin, gue punya ide nih, gue setujuin gitu. Kalau gue jadi penguasanya, baru lo godok dulu, lo punya apa namanya konsep apa sebagai pemerintah nih, tinggal gue kucurin anggarannya, nggak gede juga nggak apa-apa, yang penting didukung aja dulu. Jadi jangan sampai ketika misalkan nih pemudanya dari awal, gue misalkan gue titipan penguasaan nih, gue udah dijamin menang. Ketika udah dijamin menang, ngapain lagi gua? Ketika udah menang gua ngapain lagi? Cuman menjadi humasnya pemerintah aja nanti. Nah, Ya, itu yang yang dikhawatirkan dikhawatirkan. Itu nggak boleh tuh. Nah, jangan sampai seperti itu menurut gua. Oke. Tetap ada kritisinya, tetap kita juga kasih duit pemerintah jadi. Ya. Jadi jangan sampai tuh kita ngasih duit, kita kasih Udah diem. lu diem. Wah, jangan. Sementara otak pemuda itu jangan dibungkam. Ya. Biar dia apa kayak kritisi tapi dia membangun. Ini saatnya mereka lagi berkembang otaknya, jangan dipagarin Ya. dengan hal-hal berbau politis yang sifatnya kepentingan. Memang semuanya kepentingan, tapi kita balik lagi kepentingannya sedikit apa pilih maslahat yang banyak. Kalau gue sih maslahat yang banyak. Ya. Karena apa ya, pemuda di Depok ini banyak, jumlahnya banyak dan regenerasinya jalan terus. Nah, KNPI sebagai wadah yang balik tadi kata Loger resmi, ya harus hidup lah. Ini udah 3 tahun mati suri, bukan mati suri lagi nih mah, Mati banget. mati banget ini. Harus dilangkain kucing lagi biar hidup. Iya gitu. Jadi siapapun ketika yang menang, udah hari pertama itu, bahkan kalau memang dia misalkan ya di endorse pemerintah, ketika dia menang, jangan juga jadi humasnya pemerintah gitu. Iya, Tetap kritisi aja.
Harus dong. Itu Tapi pemerintahnya juga harus legawa. Tetap lu gua kasih duit. sama-sama ya bijak gitu. itu lah. ya, Jadinya Bang. harusnya ada pembuktian lah ya. Iya. Maksudnya lu udah dikasih anggaran, ide lu lu apa? kreativitas lah. Jadi ketika dia udah jadi ketua KNPI, pemerintah kayaknya lu kurang begini. Ya udah, harus berani ngomong gitu. Kayaknya Bapak harus begini, kayaknya harus begini. Nanti saya juga ngeluarin ide nanti nih. Saya punya ide gagasan konsep begini-gini kegiatan kah, pembinaan SDM kah, atau ya sokongan-sokongan dalam pembangunan di kota Depok lah. Jadi jangan sampai jadi pajangan lagi aja. Ya. Pajangannya mungkin Cuma juga- lebih kenyang aja mungkin ya, gitu. Jadi itu nggak fungsi lagi nantinya. Bukan sekedar nama KNPI aja. Iya. Soalnya kalau di Kabupaten Bogor yang kita dapat informasi dari Bang Armi sebelumnya itu kan dia dapat anggaran 8 M ya nggak salah ya. Iya. Setahun. Ya kan lumayan Kan kan. lumayan kan? Maksudnya kan di situ pemuda juga Jalan bikin kegiatan. banyak kegiatannya. Jadi di situ maksudnya Pemkot Depok juga bisa berkaca dengan Kabupaten Bogor yang udah meng-hire lah pemuda. Jadi jangan karena ini bukan orang gua, ini bukan orang gua. Ya. Kasih anggaran ya itu sih sebenarnya picik banget lah. Maksudnya jangan kayak gitulah. Harusnya demi kemajuan Depok, pemudanya yang mau membangun juga kotanya, infrastruktur semuanya, pendidikan, ya semuanya harus dibagi gitu. Jadi seharusnya siapapun yang menang ini pemerintah tetap harus menganggarkan ya untuk Iya, siapapun yang menang, pemudanya yang menang. Ya, Ya, betul. pemudanya yang menang. Benar. Dan intinya pemudanya juga ya dari manapun itu titipannya. Artinya tetap ketika mereka nanti terpilih gitu menjadi ketua KNPI, ya tetap memainkan peran pemudanya gitu. Jadi nggak Iyalah. cuman kayak tadi dia yang dibilang Bang Jun bahwa ini mereka jangan sampai cuma jadi humasnya pemerintah. Ya jangan lah, kalau bisa, kalau emang ada yang melenceng, terus kalau misalnya pemerintah Kritisi juga lah. ada janji-janji kampanye saat itu, ya itu bisa dikritisi juga sebenarnya. Iya, Maksudnya elegan aja. Itulah gunanya pemuda sebenarnya. Bikin seminar-seminar, seminar-seminar pembangunan, misalkan kritisi apa ide-ide yang apa pemerintah dianggap idenya nih keluar dari RPJMD, idenya nih hanya sekedar viral doang. Bikin aja tuh. Iya. Di apa namanya digodok idenya. Harusnya jangan begini, harusnya jangan begitu. Sinergi juga dengan media. Ya. Jadi itu pemerintah jadi apa? Terawasi. Tapi yang mengawasi juga jangan dimusuhin. Ya iyalah. Aneh jangan musuhin gitu. Ya, emang unik Bang. Jadi waktu Rapim Purda juga gua wawancara sama legislatif ya kan, karena datang ya dari legislatif, dari DPRD datang. Kita coba tanya pas kita nanya coba sekedar normatif, gimana peran pemuda di Depok? Ya kita pasti mendukung, mendorong peran pemuda. Tapi ketika kita bentuk dukungannya seperti apa ya nanti akan kita beri anggaran, tapi pas kita terus giring Cecer ya. cecer ya Bang. Kita punya angle sendiri lah ya. Kita kan selalu angle beda lah. Ya. kita coba tanya gimana caranya ya beri anggaran, tapi diberi anggaran enggak. Kenapa enggak? Dan dia mengakui emang beberapa yang diajukan sama KNPI mungkin lewat Disporiata dicoret juga Bang. Dicoret juga? Dicoret Bang. Dicoret selama 3 tahun dicoret, diajuin, dicoret, nggak sampai keketuk palunya. Akhirnya ya itu dia 3 tahun itu KNPI nggak dapat anggaran nol sama sekali ya, itu dia. Nah terus tapi emang legislatif hari itu dia bilang kayaknya semangatnya untuk sekarang ini Beda. ayolah kita rubah bahwa emang itu wadahnya kepemudaan karena banyak OKP di situ yang emang Iyalah. Iya resmi semua. resmi begitu Bang di situ. Dan itu semangat itu ya sebenarnya ayolah sama-sama emang kalau emang mau ngebangun Depok ini ya libatkan semuanya, jangan terlalu baper ini di sebelah ini kubu sana, ini bukan gitu. Biar menjadi seimbang gitu Bang, maksudnya jadi biar ada yang tetap kontrol. Ya kan seperti kata normatifnya, ketika sudah menang pemilihan lalu jadi pemimpin di kota ya pemimpin semua kalangan. Ya. Tidak lagi ada mengkotak-kotakan. Ya buktiin aja omongan itunya. Ngeri emang Bang, pemuda kalau dikasih ruang ini, kepemudaan kalau dikasih ruang ini dia apa ya namanya pemikiran Otaknya lagi semangat-semangatnya. kembang banget ya, idealis. Semangat itu dia nggak akan bicara duit ketika memang passionnya udah ada. Ya. Yang penting dirangkul aja. Jalan otaknya. Tapi sejauh ini nggak dirangkul. Ya, dirangkul lagi ada momennya aja. Iya, awal-awal aja. Kesannya kan lagi kampanye, saya pembina ini. Ketika selesai ditaruh lagi dalam etalase nanti kalau ada ini lagi lo
keluar lagi. Itu diperebutkan lah. Sayang kita maksudnya kita juga mengawal sekali berita-berita kepemudaan. Kita seluruh pemberitaan baik dari tadi KNPI, Karang Taruna, organisasi lain yang aktif di kecamatan, kegiatan-kegiatan Gen Z yang sekarang itu kita juga beritain, cuman ya itu tadi gua ngelihatnya, wah sebenarnya ini potensinya besar ketika pemuda itu dibuka ruangnya. Ya anggaran perlu, gua nggak nyebut anggaran nggak perlu. Gua tapi nggak nyebut nomor 1, nomor 2 aja. Kan nggak jauh tuh. Nomor 1 itu rangkul idenya, rangkul gagasannya. Kita iyain aja. Awalnya sebagai orang tua kan begitu ya, kan sebagai orang tua begitu. Kita orang tua kan mantau. Salahnya dia aja itu belajar. Jadi ya kita kasih ruang aja. Orang tua tuh cuman mengiyakan, iyain aja selama idenya masuk akal gitu. Baru kamu mau ngapain? Gue jadi bapak nih. Saya mau bikin gini doang. Ya nih. Misalkan saya butuh anggaran nih Pak. Anggarannya berapa? 10 juta. Ini ada 5 juta. Kita kagak usah kasih penuh. Sisanya coba kamu berpikir lagi. Jalan otaknya. Ya, bisa begitu Pak. Jadi memang kita tidak manjain cuman juga kita kagak buang juga itu idenya. Ya, pasti lah. Kayak kita punya anak nih, kita punya anak. Pak, saya minta duit dong. Oke. Berapa? Saya minta duit 5 juta. Oke, ada syaratnya apa? Ranking 1. Kan begitu kan bahasa anak kecil ya kan? Harus apa yang diinginkan itu harus diraih. KNPI pun begitu. Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, siapalah. Saya minta anggaran dong. Oke. Coba lu punya apa? Nah, idenya itu baru kita tampung. Jadi nggak sekedar minta duit, dikasih. Biarpun itu mau anak kita mau apa ya, itu akan rusak juga kalau yang di kepalanya duit doang. Iya betul. Tuh gue prinsip gue begitu, yang penting itu tadi ketika lu mau duit, lu punya apa? Saya punya konsep. Lihat konsep lo kayak gimana. Oh ini, wah bagus nih. Anggarannya butuh berapa? 15 juta. Nih gue udah 10 juta. Sebenarnya kita punya nih 15 jutanya nih. Nih pengen tahu dulu. Iya, nih 10 juta. Coba lo kerjain. Kalau emang passionnya pemudanya jalan. Nanti ketika memang udah munjung, wah anggaran habis, enggak nih ternyata aku punya kok sisa 5 jutanya. Itu akan lebih berjalan seperti itu. Gue ngeliatnya begitu. Jadi pemuda itu kayak bapak sama anak aja. Orang tua kagak melulu benar, pemuda nggak melulu salah. Jadi idenya kita tangkap. Sayang kalau pemuda Depok. Lihat aja pemuda Depok. Mana? Iya. Akhirnya apa? Kalau orang tidak dirangkul, cari perhatiannya apa? Bikin kejahatan. Iya. Betul. Iya. Coret-coret dinding. Tawuran. Wadahnya nggak ada. Iya, dikasih aja kesibukan. Kalau lu udah mencoret-coret dinding, udah nih gua kasih tembok. Iya. Coret itu, tapi yang bagus. Kalau ngasal-ngasal, gua jewer lu. Jangan One Piece ya Bang. Oh iya. Iya betul. Naruto gua. Konoha dong. Nih, jadi juga emang maksudnya harus kita ketahuin juga, pemuda di Depok juga harus tahu kalau Bang Tommy Sitorus ini emang udah jadi pengurus di KNPI saat ini ya. Bang Tommy itu wakil ketua KNPI. Oh, incumbent secara tidak langsung lah ya. Ya begitu Bang. Jadi 1-2 minggu kemarin gue coba ngobrol sama ketua KNPI yang sekarang ya Bang Armi. Sempet sih gue agak penasaran ya. Kalau kita lagi ngopi, gue agak penasaran. Gue bilang, Bang, itu Bang Tommy Sitorus kok berselancar ya? Gue bilang begitu. Ini maksudnya ya ini emang kemauan sendiri dia atau emang ada dorongan? Iya, atau emang ternyata ini skema dari teman-teman KNPI yang emang sekarang lagi pada pengurus nih begitu. Misalnya nih ya, Tom, lo di ini ya pas di pilkada lo di sini ya gitu ya. Jadi emang Bang Armi itu desainnya udah lama ya. Mungkin Bang. Jadi gue sempat ngobrol. Jadi kata Bang Armi emang gue di KNPI gue nggak menutup batas teman-teman untuk tetap berkembang, dia bilang itu. Tommy sendiri emang perkembangannya dia emang bagus Bang. Secara organisasi dan politiknya dia bagus lah, makanya kasakusuknya bagus Bang. Dan dia emang juga bukan orang sembarangan ya, dia juga punya pegangan di DPRD ya Ral ya. DPRD-nya itu ya dari Dewan Tapos ya Ral. Apa ya? Jadi emang Bang Tommy ini latar belakangnya organisasinya oke Bang. Ya aktif
aktif dia emang. Secara kepemudaan dia emang oke lah kalau dibilang ini. Kalau satu lagi kan juga kan aktif juga kan? Aban. Aktif Bang. Memang aktif semua pemuda ini yang kita Ini tahu orang nih dari pemuda-pemuda calon terbaik ini sebenarnya. Iya, jadi harapan kita nih ketika mereka terpilih, salah satu dari mereka terpilih nanti, ya kan, ya mainkan. Kalau gue sih ngeliatnya aktifnya, kalau disebut pemuda tetap aktif gitu. Ya, Jangan nanti ketika udah terpilih ternyata yang terpilih itu titipan penguasa, malah pasif gitu nanti ya. Nggak aktif lagi ya. Iya. Kan ya pemuda terbaik bukan jadi boneka lah. Ya. Ya, janganlah. Itu kata-kata hari ini tuh dari Bang Jun tuh. Pemuda terbaik jangan jadi boneka. Iyalah. Jadi kalau bisa jadi aktor utama, kenapa harus jadi penari latar? Iya. Ya. Sepakat gue Bang. Gue kadang-kadang suka pernah bercandaan gini nih. Ini bercandaan gue udah lama di kalangan wartawan. Karena ngeliatnya kayaknya mirip-mirip lah. Gue selalu bercanda gini. Ada teman gue nyeletuk selalu gini. Wartawan tuh kayak penari di pentas. Kenapa Bang? Gue tanya gitu. Kalau nggak ada kita, tuh panggung sepi. Tapi sekalinya ada kita nggak pernah di depan. Ya, di layar. Di belakang aja, di belakang penyanyi utama. Ya. Nggak pernah kan lo ngeliat penari di depan penyanyi utama. Itu tuh kayak itu bercandaannya anak wartawan tuh gitu. Nah jangan sampai pemuda juga begitu. Cuman buat menu-menuhin panggung. Ngerti nggak? Iya. Tapi kalau nggak ada kita, acara jalan cuman kelihatannya sepi aja. Tapi kitaannya ada, ya di belakang aja. Sementara kalau kata Bung Karno, beri aku 10 pemuda, aku guncang dunia. Emang semangatnya pemuda tuh luar Iya. biasa. Itu cuma minta 10 doang tuh. Iya. Ya kalau tambah satu lagi pas kesebelasan. Dia nggak guncang dunia, dia goncang lapangan sepak Iya. bola. Jadi main bola itu mah. Ya itulah prinsipnya. Kalau satu lagi jadi main futsal, dua klub, dua tim. 6 lawan 6. Jadi seperti itu, pemuda tidak boleh menjadi di belakang layar terus, di belakang orang tua yang memegang mic. Kali-kali pemuda yang megang mic Di depan lah. di depan. Orang pemimpin hari ini pemuda bukan? Pak Gerat gimana? Apalagi Pak Wakil ya, masih semangat Jadi, mudanya. kita- Aktivis. Kita harus Makanya lihat kayaknya nih. Pak Wakil Sepertinya anda mengetahui banyak hal di kepala. Iya, cuman kayaknya diumpet-umpetin aja. anda melindungi sesuatu ya? Makanya kayaknya Pak Wakil karena aktivis masih muda, dia kayaknya tertarik di kepemudaan kayaknya nih ya. Apa? Jadi begini. Jelas Kayak dong. di spill aja. Ya, di luar itu kita sebagai pemuda, Enggak kita lah. berharap Pak Wali, Pak Wakil yang backgroundnya juga ya pemuda gitu ya kan, tolonglah diperhatikan pemuda-pemuda ini gitu. Ya tadi kan ada Karang Taruna, nah sekarang yang akan sebentar lagi akan berhelat di Musda nanti ada KNP ini yang lagi kita bahas sekarang, ya kan, ya tolong diperhatikan gitu, siapapun nanti yang menang, Pemudanya yang menang. apapun latar belakangnya Ya, itu pemuda harus menang. kuncinya, pemuda yang harus menang. Karena yang maju pemuda semua. Karena kan yang menang kemarin kan pemuda juga nih, Pak Wali sama Pak Wakil. Iya. Anda sepertinya Aman ya? Anda sepertinya Aman ya? Ini takut ya. Tapi gue pengen nanti kalau udah ada yang sudah ketua definitif, kita harus ngobrol nih berlima sama ketua definitif lah, ketua terpilih. iya. Ketua KNPI. Penasaran gua. Kita penasaran. undang ya. Iyalah kita undang. Kira isi duduk- kepalanya apa? Berarti Apakah duduknya di mana dong? Jangan sampai Iya, jangan kosong di juga. sini, jangan di sini. Kita nongkrong di kantor pemudanya lah. Oh, gitu. iya, Susah bener. lah. Iya, Soalnya sana. Bang Fami hari ini bangkunya baru loh. Ya nggak baru, emang kemarin begini terus. Siap. Itu bangku kerja ya diangkat. Kekurangan bangku kita ya. Padahal ada yang banyak, ada yang Padahal bangku orang di luar kosong. sana, padahal di luar sana orang berebutan bangku loh. Iya. Kita kekurangan bangku. Tapi yang negeri masih kurang kok. Bingung gue makanya bisa kosong begitu. Yang di Kota Kembang kan juga lagi rebutan bangku tuh. Iya. Emang ada bangku lebih? Masih kosong ya bangkunya ya. Nggak lebih Tapi- Bang. tapi bukannya- ada yang mau ditinggal. Bukannya tiap paripurna juga banyak yang kosong ya? Ya, banyak. Banyak. Ya kan kita cari-cari juga nggak ada. yang Ada datang. Zoom sekarang katanya ada Zoom. Oh, gitu. Katanya. Itu Ya, Bang. sebenarnya Zoom itu ya ini jadi belok sono di sini. Enggak, maksudnya Zoom itu kan zamannya Covid ya. Maksudnya ini udah nggak Covid, ngapa mesti Zoom dah, itu aja sih sebenarnya.
Ya kan lagi menyapa masyarakat bang di bawah jadi nggak sempet. Padahal kan Zoom itu bahasa ruang Indonesianya sidang. dekat ya. Kalau dekat ya ada. Iya, Bener nggak? benar. Nggak ada tuh orang yang dekat tapi kagak ada. Itu namanya jauh, bukan Zoom berarti far. Oke, Udahlah. konteks. Udah banyak nih. Ya udah main pemudaannya udah. Paling Tapi sih gue berharap nih langsung segera tayang nih syuting kita. karena besok udah pendaftaran, Oke. takutnya Ini kita syuting tanggal Tolong berapa sih? tim editor ya. Kita syuting ini tanggal 6 Catat Agustus. ini oke nih. tim editor. Coba kita Jangan tayangin nyengir tanggal aja 7 kamu. Agustus. Editornya langsung asam lambung kayaknya sekarang. pokoknya kalau dari gua siapapun yang jadi pemuda menang itu benar, tapi pemerintah harus tetap percayakan semuanya ke pemuda, baik itu pembangunan, pendidikan, infrastruktur, berilah peran. Benar tadi, ide nomor 1, anggaran nomor 2, tapi tetap anggaran harus ada karena semua ide itu muncul tanpa ada anggaran juga bingung juga mereka mau ngapain. Boleh ada sponsor tapi kan harus ada pendukungnya. Nah itu aja sih. Gerard. Ya sama aja sih sama Bang Fahmi. Ya kan kita sama-sama ya. Sudah ketahuan ya Anda ini aneh nih. Untuk Depok maju bersama. Itu yang menang apa Ral? Iya, Depok maju Sepertinya, bersama. sepertinya. Ya, ini udah kode yang menang nih. Iya, berarti. iya. Berarti artinya Jangan nggak- dong, saya mendahului nanti Oh, dong. nggak boleh betul. Ya kalau gua udah banyak tadi gua ngomongin ya, artinya pendapat gua berdayakan aja lah, diayom. Ya. Pemuda itu diayom biar dia nggak salah arah. Orang lagi jati diri kan harus dipegangin kan. Jadi kasarnya begini, biarin dia maju, buntutnya kita pegang tapi. Ya. Maju itu biar dia lasa kesini-sini nggak apa-apa, ngelasa-lasa, tapi buntutnya kita pegang. Kita awasin tuh sebagai orang yang mengaku lebih tua. Ya. Seperti itu aja Kalau gua. udah melenceng baru tarik lagi ya Nah, kan? wah ini udah ini, bet, tarik. Kalau dia lagi lasa-lasa sedikit, nyakar-nyakar dikit, biarin. Iya. Namanya lagi main, iya, namanya lagi kreasi atau apa, biarin. Kalau udah entah kriminal atau apa, wait, offset loh, tarik gitu kalau gue. Oke, Arnet habis. Ya jangan Ya, lupa like, subscribe ya. comment, and subscribe. Di channel Spill TVs. ya maksudnya kita udah nggak gabung sama Radar Depok TV, jadi kita bikin akun sendiri. Iya, biarpun kita syutingnya numpang di Radar Depok nih. Nanti kita punya kantor sendiri kayaknya. Amin. Enggak, kantornya di bawah, sama-sama di Radar juga. Hah? Kenapa akunnya sendiri? Biar nggak kena ban lagi. Iya. Oke. Oke. Terima kasih teman-teman. Bye. Yo.